Halo semuanya, video ini kita lanjutkan dari Terminal Jombor, Yogyakarta. Dan saya naik bis ini dari Terminal Giwangan, Yogyakarta. Untuk video dari Terminal Giwangan, Yogyakartanya ada di video sebelumnya. Linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum lanjut perjalanan menuju Kudus dan Jepara, bis ini akan ngetem sebentar di Terminal Jombor, sekurang lebihnya 30 menitan. Pokoknya sampai bis yang ada di belakangnya tuh masuk. Jadi buat kalian yang pengen ke musola, ke kamar mandi, makan, tidur, minum, ngopi, main PS, atau nonton bola, monggo dipersilahkan. Ini tuh tujuan ke mana dah? Bis kecil nih. Nggak ada tujuannya. Nah, ini spionam nih. Buat ngecek kelayakan kendaraan bus. Oke, teman-teman, ini jam 3:30 kita berangkat lagi dari Terminal Jombor. Dan ini penumpangnya lumayan rame di sini, sekitar 20 orang lah. Si abangnya ke toilet. Untuk perjalanan kita dari Jogja menuju ke Jepara kurang lebih akan melewati jalur yang seperti ini. Di sini saya pakai websitenya Curvigger, dia juga ada versi aplikasinya juga. Jadi kenapa saya pakai ini? Karena di sini tuh kita bisa melihat grafik ketinggian jalan yang akan kita lewati nanti. Jadi kalau seumpama kita akan melewati tanjakan atau turunan yang terjal atau curam, di sini bakal ketahuan nih. Dan kurang lebih seperti inilah grafik ketinggian dari Jogja menuju ke Jepara. Semoga fitur ini kedepannya juga ada di Google Maps ya, karena setahu saya sih di Google Maps ini tuh belum ada. Dan paling ada tuh paling di Google Earth Pro, dan itu pun agak ribet caranya, nggak bisa langsung muncul kayak gini. Makanan khas Jogja, olive fresh chicken. Di sebelah kiri kita ini merupakan pasar sayur Muntilan, yang kabarnya sayurnya itu didatangkan dari daerah Wonosobo dan Temanggung. Dan uniknya di sini tuh sayurnya baru pada datang sekitar jam 2 siang teman-teman.
Biasanya kan kalau di daerah-daerah lain tuh pasar sayur baru pada datang malam hari atau dini hari ya. Saat ini kita udah berada di Artos atau Armada Town Square Kota Magelang. Buat teman-teman yang mau ke pusat Kota Magelang bisa turun di Artos ini, karena setelah ini bisnya akan ambil kanan mengarah ke Jalan Lingkar, Terminal Tidar Magelang. Ini ciri khas bis zaman dulu banget ya, masih pakai sarung jok kayak begini. Walaupun ya memang mengganggu di kepala sih, soalnya jadi kayak ngambang gitu kepala dan lekukannya jadi kurang maksimal. Kalau kita perhatiin tuh desain terminal di daerah Jawa Tengah ini hampir-hampir mirip. Mungkin masih satu arsitek kali yang buat. Dan di sini bis kita masuk sebentar ke Terminal Tidar Magelang buat mencari penumpang. Dan buat teman-teman yang masih kepagian tiba di Kota Magelang, saya saranin sih nunggu di terminal aja karena supaya lebih aman. Dan di depan itu terlihat ada bis maju lancar. Ini maju lancar livery paling racing nih, maju lancar Ziko. Dia rutenya dari Jogja ke Semarang. Biasanya Jogja Semarang itu ramenya pagi dan sore, jam-jam orang berangkat dan pulang kerja. Nah, ini adalah salah satu ciri khas ketika tiba di Terminal Tidar Magelang, yaitu bis kita bakal diserbu oleh banyaknya pedagang asongan. Tapi tenang aja, dari banyaknya pedagang asongan ini tuh mereka jualannya nggak ada yang maksa, apalagi ngancem. Oh iya ya. Bu, arem-arem bu. Oh iya. Berapaan? 5.000. Tahu ya 5.000, cekan 10.000. Nih beli arem-arem 5.000 sama tahu 5.000. Total 10.000. Itu apa bu? Ya, 5.000 juga. Apa ini? Jahe? Ada jahe ada. Yang jahe, pateh. Panas apa hangat? Panas ya. 5.000 juga. 5.000 dua? Iya. Lalu. Jahe sama teh kok jahe semua? Ini jahe semua. Jahe nih. 5.000. Terima kasih Mas Bun. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Jarang-jarang loh nemu yang jual ini jahe anget sama teh anget. Lompiane mata baik, lompiane berani itu lompiane. Lompia Pak Bagus. Mata Pak lompia. Itu di ujung ada Harapan Jaya tujuan Magelang, Jogja, Blitar. Terus ini nggak tahu Sinarja tujuan mana, nggak ada tulisannya. Ini bis kita. Nah itu ada Rosalenda tujuan Palembang, Klaten. Di ujung ada Santoso sama di ujung ada Eka, Surabaya. Setelah parkir 30 menit, bis kembali diberangkatkan. Untuk penumpang yang naik dari Terminal Tidar Magelang tidak terlalu banyak, bahkan kursi di sebelah saya masih kosong.
Tehnya juga enak lagi. Aroma tehnya kuat, pahit, mantap. Mantap nih tehnya. Itu gunung bukan sih? Gunung apa awan itu ya? Tinggi banget. Oh, gunung itu. Gile, gokil, tinggi banget. Gunung apa ya? Sumbing kah? Banyaknya kasus orang terlindas truk di Indonesia, sepertinya truk-truk di Indo dipasang ginian ide bagus juga sih. Jadi orang yang jatuh itu dia nggak langsung masuk ke kolong ban. Arem-arem guys. Di Terminal Secang bis kita tidak mampir. Jadi buat teman-teman yang mau naik bis ini jangan nunggu di dalam terminal. Dan di seberang Terminal Secang ini ada pertigaan ke arah Temanggung dan Wonosobo. Ngomong-ngomong saya jadi keinget sih, ternyata ada bis dari Jogja kalau mau ke Temanggung dan Wonosobo, yaitu bis Sugeng Rahayu dan bis Eka. Setahu saya sih 2 bis itu doang ya, yang dari Jogja langsung ke Wonosobo dan Temanggung. Untuk bis-bis kecil, bis lokalannya tidak ada. Dan ini adalah salah satu benda yang wajib saya bawa saat bepergian, yaitu kotak P3K Mini. Ini saya beli di online sih, kalian ketik aja P3K Mini Travel. Ada yang jual cuma tempatnya doang, namun ada juga yang jual dengan isi-isinya. Dan ini tuh fungsinya buat naruh obat-obatan, alat medis segala macem. Kalau saya sih di sini isinya itu ada obat penurun panas atau paracetamol, kemudian ada betadine itu wajib banget, kemudian alkohol juga wajib, Hentaplas, Handiplas, terus ada kain kasa. Dan sisanya paling kayak obat diare, terus antimo segala macem lah. Dan saya sedia Oralit juga sekarang, soalnya waktu itu kan diare. Nah diare kan kita kehabisan banyak cairan ya, jadi biar nggak dehidrasi itu Oralit penting banget tuh buat memenuhi cairan dalam tubuh. Itu murah kok di apotik. Intinya mah saat bepergian itu kalian jangan lupa bawa obat-obatan yang sering kalian pakai di rumah, karena takutnya obat-obatannya itu susah dicarinya pas di jalan. Dan ini tuh antimo bukan buat di kendaraan, karena saya orang yang gak mabuk kendaraan. Jadi antimo ini saya gunakan buat di penginapan. Jaga-jaga kalau seumpama gak bisa tidur, sedangkan di keesokan harinya saya harus melanjutkan perjalanan dengan estimasi yang cukup melelahkan gitu. Soalnya banyak yang bilang kalau abis minum antimo itu jadi ngantuk efek sampingnya. Walaupun saya jarang pakai antimo juga sih pas di penginapan, karena takut ketergantungan. Saya pengen nyoba samudra,
trans tapi lupa mulu. Truk kekuat nanjak. Kasihan krunya kadang. Banyak yang jual apa nih? Terminal Bawen, Terminal Bawen, Terminal Bawen. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan perjalanan ke arah kota Salatiga, bisa turun di Terminal Bawen ini dan transit ke angkutan lain. Sebab dari Jogja itu nggak ada angkutan yang mengarah ke Salatiga, nggak ada yang langsung. Jadi kita harus 2 kali naik. Begitu juga kalau mau ke Boyolali itu harus transit dulu di Kartasuro. Jadi dari Jogja naik bis ke arah Solo, nanti transit Kartasuro baru naik bis yang arah Boyolali. Biasanya bis-bis ke arah Jakarta dari Bawen langsung ambil kanan masuk tol. Tapi kalau bis-bis kayak Patas gini, dia ke kiri dulu ke arah Sukun. Nah, habis Sukun baru tuh langsung masuk tol. Jadi buat teman-teman yang ingin ke kota Semarang, nanti turunnya di Sukun saja. Over Semarang, Sukun. Kota Semarang, turun Sukun, kota Semarang. Ya guys, jadi kita udah sampai nih di Sukun. Jadi Sukun ini adalah ucapan terima kasih bagi orang Jawa. Oh, itu suwun. Beda lagi ya teman-teman.
Jadi Sukun ini sebenarnya terminal bayangan. Jadi banyak banget nih orang-orang yang nunggu bis di Sukun ini. Biasanya yang nunggu bis di sini tuh mereka yang mau ke arah Jogja, Solo, terus ke arah Wonosobo, Temanggung, Kebumen, ke arah Purwokerto. Beberapa waktu lalu saya pernah sih turun di sini dini hari, yaitu pas naik bis metrik dari Purwokerto ke Semarang, dan saya turun di Sukun sekitar jam 3 pagi. Aman-aman aja sih turun di sini pagi-pagi buta karena ada Indomaret 24 jam seingat saya sih. Kita udah sampai di flyover Kaligawe Kota Semarang. Harusnya di sini bis kita ambil atas lewat flyover, kemudian putar balik di depan dekat SPBU dan lanjut mengarah ke Terboyo. Tapi kabarnya di Terboyo itu lagi ada macet karena banjirop, jadi kita lewat bawah flyover, ambil kiri dan akan melewati jalan pintas. Jalur Pantura antara Semarang dan Demak, tepatnya di daerah Sayung, memang seringkali menjadi langganan banjir. Banjirnya itu bukan karena banjir yang habis hujan deres, tapi banjir rob, banjir yang disebabkan oleh air laut yang pasang atau naik. Dan banjirnya itu terjadi mulai dari sore hari, mulai dari jam 4 sampai sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Jadi hujan nggak hujan, jalur itu tuh tetap dilanda banjir. Solusinya sih mungkin bisa dibangun tanggul kayak di Jakarta gitu ya.
aku mau turun ya, untuk beli gambarnya petalon. Yang menjadi perbedaan antara naik travel dari Jogja menuju Jepara dan naik bis dari Jogja menuju Jepara yaitu rute perjalanan dan waktu tempuhnya. Kalau kita naik bis dari Jogja ke Jepara, kita akan melewati kota Kudus. Sedangkan kalau naik travel, kita akan melewati daerah Mijen atau Jalan Raya Welahan. Nanti tembusannya di Kalinyamatan, sehingga memakan waktu lebih cepat. Namun memang dari segi tarif, bis lebih murah 50.000 dibandingkan dengan travel. Memasuki kota Kudus dari arah Demak, kita akan disambut dengan monumen yang indah ini. Sepintas terlihat seperti dua buah sayap. Namun sebenarnya ini bukanlah sayap, melainkan sebuah daun tembakau. Daun tembakau kaitannya sangat erat dengan bahan baku pembuatan rokok. Yang mana Kudus ini menjadi tempat lahirnya rokok kretek, yaitu rokok khas Indonesia. Makanya disebut Kudus Kota Kretek. Selesai isi solar selama 10 menit di SPBU yang ada di seberangnya Terminal Jati Kudus, kita lanjut perjalanan lagi. Kabarnya SPBU ini tuh masih miliknya dari PO Nusantara. Nah, dari sini kita langsung ambil kiri nih ke arah pusat kota Kudus, yaitu ke arah Matahari Mall. Dan kayaknya saya turun di Kudus aja deh, nggak jadi ke Jepara. Soalnya di Kudus ini tuh ada salah satu bis yang udah lama banget menjadi inceran saya. Kira-kira bis apakah itu? Jawabannya ada di video selanjutnya. Jadi sorry banget nih kagak jadi ke Jepara. Oke teman-teman, karena sebentar lagi saya akan turun di Matahari Mall Kota Kudus. Jadi kesimpulannya adalah waktu tempuh dari Jogja menuju Kudus yaitu memakan waktu 7 jam perjalanan dengan bis Nusantara. Di luar prediksi saya sih, saya kira nyampe sini tuh bakal sekitar jam 7 atau jam 8 malaman gitu. Tadi kita kebanyakan ngetemnya sih ya, ngetem di Jombor 30 menit, kemudian ngetem di Terminal Magelang juga 30 menit. Jadi buat teman-teman yang mau naik bis ini dari Jogja, sebenarnya enak naik dari Jombor sih, karena nggak ikut ngetem di Jombornya. Jadi kalau naik dari Giwangan itu kan bakal ngetem lagi ya di Jombor. Nah, jadi mending naik dari Jombor langsung. Dari sini bisa akan lanjut terus perjalanan menuju ke Terminal Jepara yang masih berjarak sekitar 40 km lagi. Estimasi sampai di Jepara ini berarti sekitar antara jam 10 malam atau jam setengah 11 malam. Jadi ya udah tinggal pilih aja tuh, mau naik bis atau mau naik travel dari Jogja ke Jepara. Kalau kalian banyak waktu dan nyantai dan ingin murah, ya naik bis. Solusinya cuma Rp110.000 saja. Selisihnya bisa Rp50.000 dengan naik travel. Tapi kalau kalian butuh waktu yang cepat dengan jadwal keberangkatan atau titik penurunan yang lebih fleksibel, kalian bisa naik travel. Terakhir saya naik travel dari Jogja ke Jepara itu sih waktu tempuhnya hampir 7 jam. Waktu itu saya naik travel BJU. Yang kudus, monggo yang kudus. Yang kudus. Pak, makasih banyak Pak. Loh, Jepara Pak Kudus? Gak jadi, Kudus aja. Oh iya, sama-sama. Pak, makasih ya. Oke, teman-teman, setelah 7 jam perjalanan sampai juga di Kudus. Ini bisa lanjut ke Jepara dia. Saya nggak ke Jepara dulu deh, Kudus aja. Dan tadi saya udah pesan penginapan di Traveloka, harganya 114.000. Penginapannya namanya apa tadi ya? Itulah. Oke, habis ini saya mau naik ojek ke penginapannya. Oke, teman-teman, untuk penginapan lumayan banyak sih di Kota Kudus. Di Red Doors Traveloka lumayan banyak. Untuk harga ada yang 100 ribuan, beberapa agak banyak sih. Pak, ojek bukan ya? Kemana? Mau ke arah alun-alun, berapa? Udah kamu kasih berapa? Penginapan itu? Biasanya berapa? Saya bingung juga. 20. Oh 20, yaudah yuk.
Dari Matahari Mall kita lanjut menuju ke penginapan yang sudah saya booking melalui Traveloka. Jaraknya sekitar 3 km. Harganya murah, cuma Rp114.000 saja dan itu pun sudah termasuk pajak. Dan yang membuat saya yakin menginap di sana itu adalah reviewnya yang bagus-bagus. Baik itu review di aplikasi maupun review di Google Maps. Dan ngomong-ngomong, ini jadi kali pertamanya juga saya nginep di kota Kudus, teman-teman. Sebenarnya udah lumayan sering sih ke kota Kudus, tapi cuma numpang lewat aja dan palingan tektokan, nyampe terus nanti balik lagi, nggak nginep. Dan ini pertama kalinya nginep di Kudus, momen langka sih ini berarti ya. Check in. Ini sih Mas mau check in Mas. Nugroho Traveloka. Oke. Oke. Ternyata murah juga di Traveloka, 114.000. Tadi harganya kalau saya lihat langsung lumayan mahal. Tapi ini kayak kamar cadangan gitu deh, atau kamar khusus buat yang pakai Traveloka. Masnya ramah, enak tuh mas-masan gitu, ramah. Jadi kita nginep juga, apalagi kita kan capek abis perjalanan ya. Kalau ketemu orang yang jutek gitu kayaknya malesin banget. Coba kita lihat 3, 2, 1. Widih. AC-nya udah nyala. Dingin. Wih, ini dia teman-teman. Harganya 114.000 via Traveloka, itu udah termasuk pajak. Worth it sih. Nggak terlalu lebar dan nggak terlalu kecil. Ada tempat sampah, ada gantungannya, dan ada kiblatnya. Ini baru syariah nih. Dapat minuman juga. Ini tadi saya beli 2 ya, 4.000 total 8.000. Yang ini dapat 1. Ada tisu lagi. TV ada. Oh di sini buset, ramah banget nih. Bisa sambil main HP dekat kasur. Terus bantalnya, dapat bantal 1. Dapat anduk, dapat amenities lagi. Gokil. AC-nya Daikin pula. Gokil. Matiin dulu. Saya nggak suka tidur pakai AC. Nah ini dia kamar mandinya teman-teman. Kamar mandi nggak terlalu besar sih, cuma bersih. Dapat sabun juga lagi. Oh ya, ini dapat lemari juga. Ada gantungannya. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu untuk video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya ya, di perjalanan berikutnya. Nanti linknya ada di kolom deskripsi untuk video selanjutnya. Oke, saya mau istirahat dulu. Badan udah lumayan gak enak rasanya. Nah, nanti kita lanjut besok kemana saya juga nggak tahu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Gokil.